Shalom umat sekalian, selamat datang di Pendalaman Ajaran bersama dengan saya Felicia Giovanni, dan saya di sini hadir dengan salah satu pendeta yang luar biasa dari GKI Residen Sudirman, ada Bu Naning. Shalom Feli, Shalom. shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman semua, apa kabar? Kita bersyukur ya, boleh kembali berjumpa dalam pendalaman ajaran. Puji Tuhan, terima kasih Bu Naning untuk kehadirannya hari ini. Sama-sama. Kita sangat bersemangat ya Bu Naning ya untuk hari ini, karena tema kita pada hari ini tuh sangat spesial. Ya, kita akan membahas lebih dalam, terutama berkaitan dengan suatu event yang baru terjadi, yaitu ulang tahun GKI Residen Sudirman. Iya, ulang tahun ke 67. Luar biasa loh, 67 tahun tuh waktu yang ekstensif ya, bukan cuma setahun 2 tahun gitu. Nah, tapi kita akan mendalami lebih lanjut tentang bagaimana gereja kita ini bisa berproses dari awal sampai sekarang ini yang bisa beradaptasi gitu ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke tema hari ini, yaitu semangat melayani, semangat diperlengkapi, alangkah baiknya jika kita mulai pendalaman ajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, kami di sini hadir dan kami mau bersyukur Tuhan telah begitu baik, Engkau telah izinkan kami untuk mengadakan pendalaman ajaran. Biarlah Tuhan apa yang menjadi diskusi kami atau pembahasan kami ya Tuhan bisa kemudian menjadi berkat bagi banyak orang dan umat-umat sekalian. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke. Ya, Bu Naning, ulang tahun GKI Residen Sudirman itu di tanggal 6 Juli. 6 Juli ya, Ya. Berarti minggu lalu ya, kurang lebih ya. Di hari Minggu kemarin dalam kebaktian Minggu kita merayakan secara sederhana ya, hanya ibadah syukur gitu ya. Ya, dan kebetulan sekali ya pendalaman ajaran kita pada hari ini tuh akan mendalami lebih lanjut tentang semangat ulang tahun ke-67 dari gereja kita. Dan ini kita akan membahas terutama bagaimana kan gereja itu kalau menurut lagu yang sering kita dengar ya, gereja bukanlah gedungnya gitu ya. Tapi gereja itu kan justru orang-orangnya, atau gereja itu justru kita sendiri itu kan ya. Dan kita bisa merasakan bagaimana Tuhan itu selalu menyertai gereja ini, atau justru orang-orang yang juga mengelola gereja ini begitu ya. Dan bagaimana di tengah perubahan dinamika dunia ya, ada pandemi, terus ada artificial intelligence sekarang dan lain sebagainya, gereja Kristen Residen Sudirman itu bisa bertahan sampai sekarang gitu. Mungkin bisakah Bu Naning bisa sharing-sharing tentang bagaimana proses pertumbuhan dan proses perjalanan dari GKI Resort sendiri selama ini begitu? Ya, kalau mungkin secara singkat ya, kita boleh melihat selama 67 tahun ini karya pelayanan GKI Resut, kira-kira kita melihat bahwa ini usia yang matang. Kalau manusia usia 67 itu usia yang sudah banyak berkarya ya, sudah banyak pengalaman begitu ya. Demikian pula dalam persekutuan kita sebagai gereja, kita makin berakar, bertumbuh dan tentu menghasilkan buah. Jadi kalau secara singkat ada beberapa fase, Feli. Itu kalau boleh dilihat di bagian pertama mungkin kita sebut sebagai masa awal. Ini masa perjuangan, bagaimana mulai merintis gitu ya. Jadi kalau yang dicanangkan sebagai hari ulang tahun itu awal kebaktian di GKI Residen Sudirman, di Jalan Residen Sudirman pada waktu itu 6 Juli 1958. Nah, saat itu tentu kita berjuang dengan mengadakan berbagai karya pelayanan, merintis pelayanan baik secara internal maupun
eksternal gitu ya. Jadi awal perjuangan perintisan karya pelayanan itu antara lain gitu ya. Kalau yang terkait dengan pelayanan untuk masyarakat yang sekarang masih ada walaupun sudah dikelola oleh lingkup yang lebih luas, itu perintisan pelayanan kesehatan, baksos kesehatan, waktu itu sampai terbangun klinik Waluyo Jati yang ada di sini ya. Yang di sebelah dulu campur dengan gereja. Oh, dulu ya. jadi satu gitu. Mungkin Feli belum lahir. Iya. Jadi sekarang di sebelah dan sekarang dikelola, ditangani oleh Sinode Wilayah begitu ya. Jadi menjadi badan pelayanannya Sinode Wilayah supaya menjadi makin berkembang. Itu masa-masa awal merintis pelayanan ini, pelayanan itu gitu. Masa yang kedua adalah masa pertumbuhan. Jadi itu masa menata ya, penataan pelayanan juga termasuk kaderisasi gitu ya. Ini masa di mana para pendahulu kita itu berjuang menata, mengembangkan GKI Resut melalui penataan organisasi, membuka kelas-kelas pembinaan. Dulu banyak sekali kelas pembinaan gitu ya, untuk memperlengkapi anggota jemaat dan tentu kaderisasi pelayan ya, kaderisasi para aktivis yang melayani Tuhan. Dan banyak orang dipersiapkan gitu ya, baik itu pemimpin ya, penatua, para pelayan baru, termasuk juga penataan pelayanan dalam pengembangan sektor-sektor. Oh, udah mulai terbentuk ya, di sektor-sektor dan pengembangan ke tempat yang agak jauh dari GKI Residen Sudirman, dari Jalan Residen Sudirman, itu pembukaan pos-pos PI baru. Pos PI tahu Feli? PI apa ya? Ya, dulu disebut pos PI itu pos pekabaran Injil. Oh, ya, jadi melakukan pekabaran Injil di satu tempat, lalu dibangun dalam karya pelayanan sampai menjadi gereja yang mandiri, gereja yang dewasa itu ya. Itu menjadi beberapa ya, kita sudah melembagakan beberapa, itu misalnya GKI Lebak Jaya, lalu GKI Batam gitu ya. GKI Batam itu kerjasama dengan Sinode Wilayah Jawa Barat. GKI Denpasar itu ya, itu juga sudah dilembagakan dan sekarang sudah berkembang pesat. Dan warisan pos PI zaman dulu yang masih belum dilembagakan karena belum memenuhi syarat itu Bajem Windu. Bajem tahu? Tahu. Bakal Jemaat Windu ya, dan Bajem Mulyasari ya, kita doakan mereka terus berkembang. Amin. Yang memenuhi syarat satu kali menjadi gereja dewasa. Jadi kita melihat di sini dalam sejarah gereja kita, itu gereja itu dalam proses terus mengembangkan pelayanan ya gitu kan, menghasilkan buah-buah pelayanan yang tentu menjangkau lebih banyak orang, tetapi juga yang jelas adalah menata, mengelola dan melakukan kaderisasi. Iya. Nah, itu memperlengkapi banyak orang supaya menjadi kader-kader baru. Dan yang ketiga, masa perkembangan berikutnya adalah keterlibatan lintas generasi. Ini adalah masa di mana generasi muda dilibatkan bersama dalam karya pelayanan. Di majelis jemaat misalnya, bukan hanya yang tua-tua, anak-anak muda gitu ya, dipersiapkan untuk mau menjadi penatua dalam pembentukan panitia-panitia hari raya misalnya, panitia hari besar itu diberi kuota juga ya, berapa persen mesti orang baru, orang muda. Oh, begitu biar ya. ada keterkaitan regenerasi juga gitu ya. Jadi memang gereja harus terus bertumbuh melibatkan semua generasi. Bukan berarti yang tua ditinggalkan, enggak juga, karena kita perlu belajar juga dari mereka gitu ya. Dan berbagai kelas pembinaan juga terus dilakukan begitu ya, untuk memperlengkapi anggota jemaat supaya bisa ambil bagian dalam pelayanan, bisa begitu ya. Tahu lebih banyak juga, ya, nantinya bisa seperti makin apa mantap dalam pelayanan untuk para pelayan itu. Dan di masa perkembangan ini kita juga merintis pelayanan di Probolinggo bersama dengan GKI Pasuruan yang sekarang kita sebut bakal pos Jemaat
Probolinggo gitu ya. Feli sudah pernah ke Probolinggo? Belum pernah. Nah, nanti mesti ikut ke sana ya Harus, supaya harus, tahu harus. ya. Nanti jadi pemandu pujian di sana. Langsung. Yang terakhir tentu masa kini ya. Ya. Masa kini itu masa kita harus berjuang. Betul. Terus membangun GKI Residen Sudirman, menghadapi tantangan dunia, Adaptasi, perkembangan dalam perkembangan teknologi digital dan kondisi pasca pandemi dengan segala perubahannya. Ya. Nah, kita di ulang tahun ke-67 itu berada dalam konteks yang seperti Yang ini. masa kini tadi itu ya, ya, bagaimana? tapi ya kita terus diperlengkapi oleh Tuhan untuk melakukan terobosan-terobosan pelayanan menjawab tantangan zaman. Antara lain kita di ruangan ini. Kita di ruangan ini Ya, sekarang ini ruangan ini. studio ya. Oh, iya. Di sebelah juga ada ruangan studio Iya. begitu ya. Ini adalah sebenarnya terobosan untuk menyambut gitu ya tantangan puji Tuhan. bahwa perkembangan teknologi digital itu harus membuat gereja juga berkembang dan pelayanan gereja juga berkembang. Juga konten pendalaman ini juga, ajaran ini pendalaman adalah bagian ajaran. dari pengembangan pelayanan GKI Residen Sudirman. Kalau dulu kalau mau belajar kan mesti ketemu. Harus ke gereja dulu. Harus ke gereja gitu ya. Kalau saya ingin ikut kelas pemahaman Alkitab, saya lagi di luar kota, enggak bisa Loh, ya ya ketunda. absen gitu kan. Sekarang bisa melalui YouTube Online, lewat gitu YouTube. ya. Jadi tapi Feli di ulang tahun ke-67 dalam perkembangan pelayanan masa kini sesungguhnya kita juga masih belepotan. Kita masih harus beradaptasi Iya. dengan berbagai perubahan kondisi ini yang kita terkaget-kaget juga gitu Iya. ya. Dan apa ya, perkembangan sekarang itu kan juga cepet banget Betul, ya. ya. Ada AI dan lain sebagainya. Jadi memang butuh waktu gitu ya, Ya. Bu Naning, untuk bisa beradaptasi nantinya. Ya bukannya itu perubahan situasi Iya. ekonomi juga mempengaruhi ekonomi gereja Iya. gitu ya. Ya tapi itulah tantangan kita saat Betul. ini karena itu kita mesti tetap semangat melayani dan terus memperlengkapi diri gitu Puji ya. Tuhan. Ya berarti kalau tadi fase-fasenya itu kita bisa semakin tahu ya bahwa kayak ya emang sangat tidak mudah untuk membuat gereja begitu guyup atau gereja yang bisa kuat gitu. Itu nggak semalam aja gitu bisa, tapi sangat lama, bertahun-tahun seperti itu. Dan kalau dari seluruh fase yang telah dilewati oleh GKI Resut sendiri, itu sejauh mana sih keterlibatan dari anggota-anggota dari GKI Resut? Ya, apakah semuanya selalu siap melayani atau seperti apa, Bu Naning? Ya, GKI Resut itu kan anggotanya banyak ya. Jadi kalau yang terdata bisa lebih dari 2.000 orang begitu Lebih ya. dari Dari 2.000 anak-anak sampai lansia gitu lebih dari 2.000 orang gitu ya. Ada banyak sekali begitu ya. Jadi kalau ditanya apakah semua anggota terlibat dalam pelayanan, ya tentu belum gitu ya. Walaupun aktivis pelayan GKI Residen Sudirman tuh ya ratusan gitu Iya, ya. banyak juga ya. Beberapa tahun lalu itu bahkan sebelum pandemi dihitung itu sampai 500 loh. 500? Itu satu gereja sendiri sebenarnya gitu ya. Wow. Tapi setelah pandemi kayaknya ndak sampai segitu ya. Ada sempat Ya, jadi kalau boleh dibilang sebenarnya aktivis, para pelayan yang terlibat aktif dalam kehidupan sehari-hari karya pelayanan GKI Resut itu sangat banyak. Puji gitu Tuhan ya. Hanya kalau dibandingkan dengan jumlah anggota jemaat, apalagi jumlah anggota jemaat yang terdaftar, ya tentu masih lebih banyak yang belum terlibat aktif dalam karya pelayanan gereja. Tapi sebenarnya pertanyaannya Feli bukan hanya soal kesiapan melayani, tetapi lebih mendasar adalah apakah kita menyadari bahwa kita ini adalah para pengikut Kristus ya, orang-orang percaya kepada Kristus yang sebenarnya punya panggilan.
diutus oleh Tuhan. Misalnya kalau kita melihat Yohanes 15 ayat 16 gitu ya, saya bacakan ya. Di sana dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Nah, jadi pelayanan adalah panggilan dan pilihan Tuhan. Bukan sekedar kemauan saya, bukan sekedar inisiatif pribadi, bukan sekedar hobi gitu ya. Tetapi setiap anggota gereja, setiap pengikut Kristus, orang percaya ini mesti menyadari bahwa Tuhanlah yang memanggil saya, Tuhan yang mengutus saya. Karena itu saya perlu merespons gitu. Jadi kalau orang tidak ingat bahwa dirinya dipanggil dan diutus untuk melayani Tuhan, maka dia tidak merespon, gitu kan? Kalau saya menyadari itu, saya merespon gitu. Seperti Yesaya itu loh, kalau kita melihat Yesaya 6 ayat 8, ketika Yesaya diutus oleh Tuhan, Tuhan baru bertanya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka apa jawabnya? Ini aku, utuslah aku. Nah, ini sesuatu yang penting. Jadi gereja kita itu akan bertumbuh berkembang, semua anggota jemaat akan merespons panggilan pelayanan kalau selalu menyadari saya ini diutus oleh Tuhan. Bukan sekedar sekali lagi itu hobi saya. Bukan dari diri kita sendiri ya. Jadi kalau Feli misalnya punya suara bagus, Feli suaranya kan bagus gitu ya. Jadi pemandu pujian atau jadi liturgus gitu. Bukan sekedar saya mau beraktualisasi diri, bukan saya mau mengeksplor hobi saya, tapi harus didasari karena saya diutus oleh Tuhan untuk melayani. Jadi ini respon pribadi terhadap panggilan Tuhan untuk menjadi utusannya. Nah, ini harusnya menjadi respon setiap orang percaya gitu ya, yang dengan semangat menjawab panggilan Tuhan dalam komitmen penyerahan diri, ini aku, utuslah aku. Jadi tidak perlu jadi hamba Tuhan full time gitu yang ya, jadi full timer gitu ya. Tidak semua orang harus jadi pendeta gitu ya. Tetapi dalam keberadaan kita, kondisi kita masing-masing, kita tetap percaya gitu ya. Dalam iman kita, setiap orang termasuk saya, siapapun saya, bahwa saya dipanggil dan diutus Tuhan. Itu poin yang sangat menarik sih Bu Naning, karena mungkin seringkali juga, mungkin pas awal-awal saya pelayanan juga saya juga bergumul dengan itu gitu. Jadi pelayanan itu saya belum menggenapi bahwa itu tuh sebenarnya adalah utusan Tuhan gitu. Itu panggilan Tuhan dan bukan karena diri kita sendiri seperti itu. Nah, tapi saya jadi muncul pertanyaan baru nih Bu Naning. Oke lah, tentang soal diutus, mungkin sudah diutus oleh Tuhan. Tapi bagaimana dengan mungkin beberapa umat-umat sekalian yang punya struggle untuk aku diutus, tapi gimana kalau aku nggak mampu? Merasa tidak mampu, iya, gimana kalau, ya kan? Iya, aku melayani takut itu gitu. Susah gitu ya. Oke ya. Ya memang tidak semua orang pede. Betul. Ya, ketika dipanggil jadi penatua misalnya, jangan saya enggak bisa gitu ya. Terintimidasi ya. Termasuk dipanggil yuk jadi host pendalaman ajaran gitu ya. Waduh gitu ya, saya takut gitu ya. Ya, itu manusiawi karena kita punya keterbatasan, punya kelemahan gitu ya. Tetapi sebenarnya bagaimana kita dapat meyakinkan orang agar di tengah pergumulan akan segala keterbatasannya, kelemahannya, kekurangan, dia bisa merespon panggilan Tuhan untuk melayani itu. Nah, jawabannya sebenarnya ada dalam kalimat tema pendalaman ajaran yang kita bahas hari ini. Semangat melayani, semangat diperlengkapi. Jadi
Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan itu tidak hanya mengutus kita untuk bekerja. Tuhan mengutus kita bekerja mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tidak. Tuhan mengutus kita untuk mengerjakan pekerjaannya, bukan berarti kemudian kita itu dilepas. Tidak. Kita diperlengkapi. Karena ini sebenarnya yang kita kerjakan adalah pekerjaan Tuhan, karya Tuhan. Dan Tuhan berkenan memakai kita sebagai alatnya. Perpanjangan Maka, tangannya sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan tahu Feli itu kemampuannya seperti apa, Naning seperti apa. Kalau Tuhan memilih kita, mengutus kita untuk mengerjakan satu pekerjaan Tuhan, dan Tuhan merasa bahwa dia belum punya kemampuan ini, maka Tuhan akan memperlengkapi gitu ya. Maka kita perlu memperhatikan ayat yang terkenal ya terkait dengan hal itu ya. Efesus 4 ayat 11 sampai 16 ya. Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 16. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang di rumah boleh membuka Alkitabnya gitu ya. Efesus 4 ayat 11 sampai 16 gitu ya. Feli mau baca? Boleh. Oke, silakan. Oke, Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Iya, terima kasih Feli. Ya, dari ayat-ayat ini kita belajar yang pertama, perhatikan ayat 11 ya. Di sana Allah memberi karunia dan peran. Dikatakan Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Itu jabatan-jabatan yang ada dalam gereja perdana pada waktu itu ya. Rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Allah menghadirkan hamba-hambanya. Allah mengutus, memilih hamba-hambanya dengan peran masing-masing. Gitu ya. Jadi dalam kehidupan gereja prinsipnya adalah yang harus kita pahami, Tuhan itu memanggil, menghadirkan orang-orang dengan karunia yang berbeda. Masing-masing punya yang beda-beda. Tidak sama. Karena yang dibutuhkan dalam pelayanan aneka rupa karunia. Betul. Jadi itu Tuhan sudah hadirkan gitu. Tuhan utus hamba-hambanya untuk ada dalam kehidupan gereja, dan sebenarnya nanti kalau kita lihat ayat 12 untuk memperlengkapi gereja, untuk memperlengkapi orang percaya. Tapi dari ayat 11 ini kita melihat bahwa pelayanan itu bukan inisiatif manusia. Sebenarnya itu Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita hingga kita bisa merespon karya Tuhan. Maka dikatakan Dialah yang memberikan. Jadi Dialah itu siapa? Tuhanlah yang menghadirkan para pelayan ini gitu ya. Jadi setiap orang dengan kemampuannya dalam peran yang berbeda-beda mendapat bagian dalam pelayanan. Dan gereja itu sebuah kolaborasi. Jadi gereja itu bertumbuh, pertumbuhan gereja akan pesat kalau semakin banyak orang mau berkolaborasi, mempersembahkan gitu karya dalam peran yang berbeda-beda dalam kerjasama seluruh tubuh Kristus.
Nah, kenapa Allah menghadirkan orang dengan pelbagai karunia yang berbeda ini? Bagian yang kedua ayat 12 jelas, tadi saya singgung sedikit, tujuan utamanya untuk membangun dan melayani, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi perhatikan ayat 11, Tuhan menghadirkan rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Kalau zaman sekarang ya. mungkin menghadirkan pendeta, penatua, pembina remaja, ya guru sekolah minggu atau pelayan jemaat anak. Itu enggak berhenti di situ. Mereka dihadirkan, dipilih, diutus Tuhan untuk berkarya, untuk memperlengkapi. Jadi untuk menyiapkan gitu ya, untuk mengajarkan hal-hal yang diperlukan bagi kebutuhan pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Tubuh Kristus siapa? Gereja. Gereja itu sendiri ya. Ya, jadi ini Allah itu berkarya dalam gerejanya. Dia memakai hamba-hambanya sebagai perpanjangan tangannya. Dan hamba-hamba Tuhan ini diberikan kemampuan juga untuk membekali, juga memperlengkapi orang lain sendiri. hingga makin banyak orang yang bisa melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan melalui gerejanya. Jadi boleh dibilang gereja itu bukan sekedar tempat ibadah. Jadi kalau dalam konteks Efesus ini boleh saya katakan gereja itu seperti pusat pelatihan pelayanan. Pusat pelatihan pelayanan. Jadi masuk. Ini menjadi pusat pelatihan pelayanan. Tujuannya supaya semua orang kudus, orang percaya, anggota gereja ini diperlengkapi dan siap melayani. Bagus, jadi tidak bisa bilang, aduh aku takut, aku tidak bisa. Jangan khawatir. Karena Tuhan yang perlengkapi. Iya, kalau Tuhan memilih, Tuhan mengutus, pasti diberikan fasilitas. Harusnya satu set gitu set, ya fasilitas sepaket untuk dibimbing, dibina, diperlengkapi gitu. Tapi kadang itu kalau di pelayanan tuh ya Bu Naning, kadang itu ada yang pelayanannya itu mohon maaf mungkin dari secara internal mungkin merasa kurang berkualitas gitu, atau kurang berkualitas ini maksudnya entah mungkin seringkali ya kalau melakukan pelayanan tuh separuh hati atau bagaimana, dan tapi juga stuck di mindset kalau semisal yang aku lakukan tuh udah cukup kok gitu, aku yang males juga belajarnya gitu, jadi kayak ya udah gitu aja gitu. Nah kalau terjadi seperti ini nih, kita harus seperti apa, Bu Nani? Ya, jadi yang pertama yang harus kita pikirkan dulu adalah pelayanan tuh bukan soal saya bisa, gitu ya, atau hanya soal saya bersedia. Tetapi sekali lagi kita kembali pada fokusnya ini soal Tuhan yang berkarya. Jadi bukan soal saya yang mengerjakan, tapi ini soal Tuhan yang mengerjakan. Jadi sekali lagi yang kalau kita merespon panggilan pelayanan, saya mau melayani Tuhan, saya punya kemampuan seperti ini, pasti Tuhan akan bantu kita untuk mengembangkan, dan kita tidak bisa mengatakan saya cukup di sini. Kalau Tuhan mau memakai Feli makin bertumbuh, ya Tuhan akan perlengkapi. Jadi mana dulu sih? Siap melayani dulu atau diperlengkapi dulu? Iya, saya juga berarti kalau semisal diklasifikasi gitu ya, yang lebih dulu itu apakah diutus dulu, atau diperlengkapi dulu, atau langsung siap melayani dulu gitu? Ya, jadi sebenarnya panggilannya dulu. Nomor satu itu kita merasakan dipanggil oleh Tuhan. Yang menjadi dasar itu dulu. Jadi kita tahu saya ini adalah orang-orang yang mendengar panggilan Tuhan dan siap diutus. Maka kalau kata Yesaya, ini aku Tuhan, utus aku. Walaupun saya belum punya kemampuan yang sempurna gitu ya gitu. Kadang orang kan membayangkan, aduh itu nanti harus begini begitu. Harus level-level yang atas gitu. Jadi
yang penting bersedia dulu. Jangan tunggu sempurna untuk melayani, karena pelayananlah yang menyempurnakan imanmu. Itu kata Justru pelayanannya. itu kata Rick Warren, itu ahli pertumbuhan Rick Warren. gereja ya. Jadi jangan tunggu sempurna gitu. Yang penting bersedia dulu. Nanti dalam pelayanan akan disempurnakan akan dari disempurnakan gitu. Oleh karenanya memang gereja harus terus aktif membina, memperlengkapi, mengutus pelayan-pelayan baru begitu ya. Nah, kalau ada pelayan yang enggan belajar itu masalah. Jadi kalau merasa udahlah aku sudah cukup, misalnya ikut paduan suara gitu ya. Udah aku cukup, suaraku sudah cukup bagus, enggak usah latihan, enggak usah ikut Udah, aku datang pembinaan aja, vokal Riha, gitu ya. gitu. Nanti saat jam pelayanan aja langsung datang. Tentu Langsung. enggak bisa begitu ya. Jadi kalau sekali lagi kita mengingat, sebenarnya ketika saya melayani Tuhan itu saya dipanggil, dipilih, diutus Tuhan, saya harus selalu terhubung dengan Tuhan. Saya harus peka Iya. untuk mengikuti bimbingan tuntunan Tuhan dan termasuk rancangan Tuhan. Saya mau dipersiapkan, dikembangkan, diberi kepercayaan yang seperti apa, tentu tanggung makin jawabnya hari seperti makin apa. besarkah, itu saya harus selalu terhubung dengan Tuhan. Nah, maka sebenarnya masalah kita adalah tidak semua orang yang mau menjawab panggilan pelayanan gitu ya, itu telaten gitu ya, Iya, iya. tekun untuk diperlengkapi. Kadang-kadang ada yang merasa ya sudahlah segini aja gitu ya. Cukup gitu ya. Yang penting saya sudah melakukan sesuatu gitu ya. Nah, itu tentu akan membuat kita tidak bertumbuh. Nanti pelayanannya hanya formalitas, Nggak lama-lama sepenuh hati menjadi gitu ya. gampang jenuh, gampang bosan gitu ya. Dulu itu GKI Resut itu punya banyak sekali kelas pembinaan ya. Kalau di sepanjang sejarah GKI Resut, pembinaan, Ada apa pembekalan, aja? pelatihan dan kegiatan sejenisnya. Nah, sekarang makin kesini kan makin berkurang. Kenapa? Kenapa? Karena sepi peminat. Loh. Ya, sudah dipersiapkan panggil pembicara jauh-jauh ya dengan Sudah pemikiran yang disiapkan matang gitu ya. Mm-mm. Tapi sepi peminat. Itu Walah. menjadi sesuatu yang sebenarnya Isu memprihatinkan besar ya. gitu ya. Semangat belajar para pelayan dan anggota jemaat ini harus terus kita dongkrak ini. Iya. Harus iya. terus ditingkatkan. Tapi kalau program yang santai, ibadah padang gitu ya. Itu bersemangat. Ya rekreasi bersama atau apa basar yang sifatnya santai, Fun. rekreatif ya fun itu banyak diminati. Tapi kalau program yang sifatnya wadah belajar Iya. itu kurang disambut begitu. Nah, ini kalau diteruskan begini, lama-lama gereja ini menjadi tidak bisa menjawab tantangan zaman. Iya. Kualitasnya akan makin menurun. Mm-mm. Nah, makanya yang lalu majelis mengadakan yang khusus untuk para pelayan nih ya, Pelatihan para pelayan itu ya? baru setelah pelantikan April, lalu bulan Mei mengadakan itu Pelatihan pelatihan kepemimpinan ya, ya. Dan ternyata pembinaan tidak harus serius belajar buka buku Nggak gitu. yang strict itu ya Bu Naning ya. Iya. Ya. Tapi justru kayak kalau nggak salah saya dengar kegiatannya itu juga ada games-gamesnya juga dan lebih ke sharing-sharing juga sih antara komisi juga gitu dan antar pelayanan dan itu sangat membantu sih. Ya, jadi memang itu perlu. Betul. Sudah berapa lama pun saya melayani harus terus mencas diri. Karena tantangan zaman terus berkembang. Saya harus terus belajar. Walaupun saya sudah pernah ikut pembinaan ini, pembinaan itu, tapi saya masih harus terus ikut pembinaan yang lain. Kadang orang bilang bolak-balik dibina gitu ya. Lah justru kalau saya bolak-balik dibina, lama-lama Justru saya jadi pembina. spesialisnya. Ya, jadi saya akan dipakai Tuhan untuk memperlengkapi orang lain. Jadi gereja kita GKI Resut ini akan berkembang kalau semakin banyak orang menyambut panggilan pelayanan dan mau
diperlengkapi. Bayangkan Feli kalau seorang penatua misalnya gitu ya, dia semangat mau melayani gitu ya, tapi diundang pembekalan penatua tidak hadir gitu ya. Di kelas-kelas pembinaan yang memberi pengetahuan, mencas supaya bagaimana terampil melayani, tidak mau datang. Ya. Maka mungkin dia hadir di persidangan majelis jemaat atau rapat majelis jemaat, tapi mungkin dia tidak tahu bagaimana menanggapi formalitas. persoalan gitu ya. Dia cuma diem, datang, duduk, dengar, Cukup hadir diam, ya. gitu ya. Dia tidak tahu ini masalah ini harus ditanggapi seperti apa gitu ya. Nah, atau mungkin dia berani berpendapat kalau orangnya pinter bicara gitu ya. Tapi tidak tepat karena dia merasa itu yang paling benar, tapi sebenarnya dia kurang berhikmat gitu ya, karena dia tidak tahu tata gereja atau dia tidak tahu bagaimana eklesiologi itu ilmu tentang gereja seperti itu ya. Dia hanya memikirkan berdasarkan pertimbangan pribadinya. Nah, kalau seperti itu lama-lama kemudian ya tentu akan kualitas gereja menurun kalau pemimpinnya seperti itu. Si pelayan sendiri juga lama-lama akan bosan, jenuh gitu ya. Yang dinantikan kapan periode pelayanan berakhir. Ya ampun. Kalau sudah baru berakhir langsung udahlah kapan ini selesainya. Ya, gitu. kalau sudah berakhir tuh lega gitu ya, seperti lepas dari belenggu penderitaan. Tentu tidak bisa begitu ya. Ya, semoga tidak ada penatua yang seperti itu. Jangan ya. Termasuk pengurus badan pelayanan gitu ya. Kalau hanya saya mau jadi ketua, saya mau jadi sekretaris, tapi tidak tahu GKI itu seperti apa. Tidak mau ikut kelas-kelas pembinaan gitu ya. Tidak mau diperlengkapi ya tentu akan mempengaruhi kualitas pelayanan gitu ya. Jadi ini penting gitu ya untuk menjadi gereja yang berkembang, berbuah, bukan sekedar banyak orang mau melayani, tetapi banyak orang mau diperlengkapi begitu ya. Ya, berarti esensnya itu bisa jadi kita itu nggak cuman meningkatkan dari segi kuantitas aja ya, kuantitas jemaat tadi, tapi juga quality dari pelayanan yang dilakukan seperti itu. Dan saya bisa tarik bagaimana kalau kita mau semangat melayani itu harus dibarengi dengan semangat memperlengkapi itu tadi. Jadi bukan soal iya aku mau udah gitu aja, terus nggak mau mengembangkan diri untuk pengen lebih tahu lebih lanjut tentang gereja kita ini gitu. Dan kalau semisal kita mau diperlengkapi, berarti akan hadir perasaan atau mindset bahwa kita itu justru semakin semangat, justru kita merasa bahwa ya Tuhan itu senantiasa hadir dalam pelayanan kita seperti itu ya. Dan karena semua pelayan bisa punya semangat untuk diperlengkapi itu sendiri, maka GKI Residen Sudirman sebagai satu kesatuan itu juga bisa lebih maju begitu ya Bu Naning ya? Ya pastilah ya. Jadi kalau kita melihat ya bahwa dalam pengalaman pelayanan seorang yang mau diperlengkapi itu akan menjadi makin semangat untuk melayani karena pengetahuannya bertambah gitu ya, keterampilannya bertambah, lalu gairah pelayanannya juga makin bertumbuh begitu, maka kemudian dia merasa makin enjoy. Justru makin nggak burn out gitu ya. Nggak akan ada burn out gitu ya, karena dia akan makin tertantang. Jadi kalau kita makin punya banyak pengetahuan ya, makin punya banyak kemampuan, maka akan makin kreatif juga. Justru mengembangkan karya pelayanan. Ya. Semangat jadi untuk menyalurkan ide-idenya betul justru gitu ya. Jadi ibaratnya itu kalau kita ingat perumpamaan Tuhan Yesus ya, dalam mempercayakan talenta itu ya. Jadi ingat ya, ketika kita diberi kepercayaan talenta, maka ketika kita mengembangkan talenta itu lalu sang Tuan tanya begitu ya, sang Tuan datang gitu ya. Itu dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 ya Bapak Ibu ya. Maka dia dipuji sang Tuan.
Yang dipercaya 5, ini Tuhan, ini saya bawa laba 5 gitu ya. Wah, Ya, itu 10. jadi 10 Ya. begitu kan. Apa kata sang Tuhan? Dikatakan, bagus, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku juga akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal besar. Masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Jadi ini kalau kita terapkan dalam karya pelayanan kita, ketika kita mau melayani Tuhan, kita mau ikut gitu ya, apa yang Tuhan mau, dan kita mengembangkan itu gitu ya. Para pelayan Tuhan bertanggung jawab untuk mengembangkan apa yang Tuhan Telah percayakan beritakan, ya. gitu ya, dan diperlengkapi itu membuat kita berkembang gitu ya. Maka ketika kita dimintai pertanggungjawaban, nah dengan sukacita ini sudah ada buahnya gitu Ya, ya. ini loh Sudah hasilnya. ada hasilnya begitu, dan kita dipercaya untuk mengerjakan atau Perkara-perkara. memikul tanggung jawab, dan itu sebenarnya apa ya, blessing ya. Blessing, Itu sebuah anugerah yang lebih besar. Jadi sebenarnya jangan asal melayani. Kalau diberi kepercayaan melayani, ya kembangkan itu gitu ya. Ini kalau Feli sekarang dipercaya untuk jadi host pendalaman ajaran. Ini pertama kan Iya. gitu ya. Loh, ini kepercayaan. Kalau Feli mengembangkan diri, nanti terus belajar gitu ya, bagaimana menjadi host dan sebagainya, Feli akan makin berkembang gitu ya, akan membawa acara-acara yang lebih besar gitu ya, dan akan makin memuliakan Tuhan gitu ya. Amin. Saya ingat pada waktu saya baru belajar melayani, Feli. Gimana, Bu? Saya baru belajar melayani itu pada masa remaja gitu ya, belajar jadi, kalau di sini PAP ya, jadi pembawa pujian, worship leader gitu. Itu saya enggak bisa. Saya enggak bisa ngomong, tapi Dulu saya malu-malu. diperlengkapi oleh kakak pembina remaja. Saya diberi kekuatan. Kamu pasti bisa. Tulislah itu Semangati. gitu ya. Saya ditulis nulis, saya koreksikan ke kakak pembina remaja kan. konsul Gimana? dulu ya. Ya, dia bilang, tapi saya enggak berani Kak, nanti kalau lupa bagaimana? Dia bilang, baca saja gitu ya. Oh, iya. Nah, ketika saya mau diperlengkapi, Tuhan bukakan jalan. Saya diperlengkapi dengan perlengkapan yang jauh lebih komprehensif. Diberi kesempatan sekolah teologi, Wah, gitu kan? puji Tuhan. Ya, begitu lulus sekolah teologi, diberi kepercayaan untuk Menjadi memimpin jemaat, pendeta. gitu ya. Masih memimpin jemaat, mari baru lulusan culun, gitu. Aduh, gimana nanti ya kalau begini begitu, gitu. Tetapi Tuhan kirimkan banyak orang untuk memperlengkapi, para senior yang memperlengkapi. Saya masih muda, diberi kepercayaan untuk ikut organisasi yang lebih besar, untuk belajar di sana. Saya juga diperlengkapi gitu ya. Nih kamu masuk di kepemimpinan sinode. Waduh, saya masih baru gitu kan. Tapi Tuhan selalu kirimkan orang untuk memperlengkapi para senior. Kamu pasti bisa. Nanti di sana kamu belajar gitu. Nah, sampai ya memang ketika masuk itu ya Awalnya apa ya, takut bingung ya. gitu ya. Tapi ada banyak orang baik. Puji Tuhan. Ya, dia melihat saya masih culun gitu, lalu orang-orang itu Tuhan kirimkan menguatkan saya, ngajari saya gitu, sampai saya biasa berada dalam lingkup yang lebih luas, memimpin persidangan. Kalau di gereja rapat itu persidangan namanya ya. Oke. Memimpin persidangan biasa untuk memecahkan persoalan bersama begitu, sampai akhirnya saya diberi kepercayaan yang saya tidak duga itu ya, yang sama sekali saya tidak berharap itu, tapi saya diberi kepercayaan itu yang lebih besar lagi, menjadi ketua sinode wilayah di Jawa Timur gitu ya. Mau ditolak Ya apa? ya bagaimana, ini Tuhan kasih kepercayaan, ya diterima saja gitu. Ya, dalam perjalanan ya Tuhan mampukan gitu. Jadi ini yang disebut dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kalau kita mau melayani, kita mau diperlengkapi, pakailah setiap kesempatan pelayanan untuk mengembangkan pelayanan itu. Dan itu sebenarnya ditegaskan pula dalam Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 16. Kalau kita lanjutkan bacaan Efesus tadi ya. Kita diperlengkapi
tapi untuk makin dewasa ya. Ayat 13 sampai 14 itu menuju kedewasaan dan kesatuan iman. Kita diperlengkapi untuk makin dewasa, iman kita makin bertambah, pengetahuan kita makin kuat, makin diberi kemampuan setia, dan makin diberikan hikmat untuk menghadapi tantangan zaman. Apapun tantangan zaman, berbagai perubahan yang ada seperti pasca pandemi ini kan ada banyak hal yang mengejutkan di tengah kemajuan teknologi digital yang juga sangat cepat begitu ya. Kita mesti kreatif mengerjakan tugas perutusan gereja di tengah dunia. Arus dunia, pelbagai tantangan zaman tidak boleh mengerdilkan atau menggoyahkan karya pelayanan gereja untuk menebar kasih, keselamatan, dan kebenaran. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita mau terus belajar gitu ya. Harus itu kuncinya di situ ya sebenarnya. Terus belajar dan menangkap setiap kepercayaan yang Tuhan berikan itu dengan penuh tanggung jawab. Begitu Feli. Jadi sebenarnya Tuhan itu terus memakai kita. Di bagian terakhir ayat 15 sampai 16 itu dikatakan supaya kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia dan membangun diri dalam kasih. Itu gereja diajak melayani dalam kasih dan kebenaran. Kita sebagai tubuh Kristus, setiap anggota punya fungsi, tidak boleh diam saja. Pelayanan itu disebarkan ke banyak orang, ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memperlengkapi orang lain sehingga semua bergerak bersama, semua punya semangat pelayanan, semangat diperlengkapi dan memperlengkapi hingga bertumbuh bersama. Gereja itu kita semua. Maka kalau kita semua bergerak mempersembahkan diri dalam pelayanan kasih kepada Tuhan dan sesama, kita makin bertumbuh dalam segala hal. Bukan hanya karya pelayanannya, diri kita sendiri secara pribadi itu makin merasakan dibentuk karakter kita. Iya toh makin dibangun pengharapan kita. Betul enggak? Betul. Hingga kita makin maju berbuah dalam pelayanan yang memuliakan Tuhan. Begitu Feli. Puji Tuhan. Tapi terus kemudian apa yang kemudian bisa kita lakukan Bu Naning sebagai umat Kristen yang mau siap melayani dan juga mau diperlengkapi? Ya, apa yang kita lakukan? Ya jawab saja, mau melayani atau tidak. Gitu ya. Sesimpel itu ya. Ya itu ya. Jadi, tapi menurut Feli, apa sih yang seringkali membuat orang itu sulit menjawab? Ya, saya mau diutus Tuhan gitu. Sebenarnya ini sangat berkaitan dengan yang tadi ya. Mungkin awalnya itu terasa takut, rasa terintimidasi gitu dari kayak kamu ayo minggu depan pelayanan ini ya gitu. Mungkin kalau buat yang baru melayani itu mungkin merasa kayak aduh aku bisa nggak ya, atau aku gimana kalau aku nanti justru malah menghancurkan segalanya gitulah ibaratnya gitu. Jadi lebih ke perasaan dirinya, manusianya itu lebih tidak pede besar, tidak percaya diri gitu ya. Tadi sudah kita bahas ya. Kita mesti mengingat bahwa yang kita kerjakan itu bukan sekedar karya kita. Roh Tuhan bekerja di dalam kita. Justru itu yang mengandalkan, kita mesti mengandalkan kuasa Roh Kudus. Maka berdoalah ketika mulai ragu atau menjadi takut, berdoa gitu ya. Minta pertolongan Tuhan gitu ya. Nah, kalau Feli sendiri kira-kira area pelayanan yang Tuhan gerakkan untuk Feli bisa terlibat lebih jauh gitu apa kira-kira boleh sharing? Kalau saya pribadi sih sekarang ini melayani di kepengurusan Resyut atau di Komisi Pemuda. Saya menjadi bendahara dan saya juga seringkali dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin pujian, seperti itu sih Bu Naning. Dan itu saya awalnya juga merasa bahwa saya tidak bisa gitu. Saya tidak bisa melakukan yang seperti itu gitu. Tapi sejauh ini benar-benar Tuhan itu
berproses di dalam kehidupan saya, dan akhirnya saya ya masih ya mungkin ya tidak ya yang gimana-gimana, tapi saya puji Tuhannya bisa melakukan sebisa saya Ya, seperti itu. Tuhan berikan hikmat ketika Ya. Feli mau dipakai Tuhan, maka Tuhan juga perlengkapi dengan kemampuan itu, begitu ya. Sekali lagi, tidak ada pelayan Tuhan yang sempurna, Betul. karena yang sempurna itu hanya Tuhan. Nah, itu. Yang penting adalah kita mau memberi diri, menyerahkan diri, dan mengerjakannya bersama dengan Tuhan. Itu yang penting ya. Jadi kalau mau Bapak Ibu saudara-saudara mendapatkan kepercayaan, panggilan untuk melayani Tuhan, mikirnya jangan jauh-jauh, gitu ya. Jawab saja, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Nanti caranya bagaimana? Pasti Tuhan akan kirimkan orang-orang yang diutus Tuhan untuk memperlengkapi. Yang penting bersedia, karena sebenarnya Tuhan yang bekerja di dalam diri kita, bukan sekedar justru saya, Tuhan gitu yang ya. menggerakkan hati kita itu ya untuk bisa mau dan kemudian bersedia untuk diperlengkapi juga. Iya, seperti betul, itu. iya. Nah, jadi kalau gitu mestinya di ulang tahun ke-67 ini kita justru punya semangat yang sama ya, Bu Naning ya, untuk melayani dan diperlengkapi sebagai sebuah gereja yang merupakan satu kesatuan dan merupakan gereja yang diutus oleh Tuhan gitu. Nah, apakah ada tips mungkin tips dan triks yang mudah diingat untuk menyemangati kita semua mungkin, Bu Nani? Ya, ini disiapkan khusus untuk spesial mensyukuri 67 tahun GKI Residen Sudirman dan menyemangati seluruh anggota jemaat dan simpatisan untuk bersama-sama bergerak bertumbuh sebagai gereja gitu ya. Bapak Ibu saudara-saudara, mari membangun GKI Resut menjadi gereja yang siap. Ini akronim siap. Apa itu siap? SIAP. SIAP. S. Sadar panggilan. Sadar panggilan. Ya, semua orang percaya dipanggil untuk melayani, bukan hanya orang tertentu. Bapak, Ibu dan saudara-saudara dipanggil untuk melayani. S. Sadar. I. Ingin bertumbuh. Ingin bertumbuh. Nah, ini komitmen pada pertumbuhan iman ya, pertumbuhan karakter, pertumbuhan keterampilan melayani yang mau diperlengkapi tadi gitu ya. Lalu A, aktif terlibat. Aktif terlibat. Ya, tadi siap, aktif terlibat, bukan hanya jadi penonton. Enggak pasif doang ya. Ya, tapi pelaku dalam pelayanan. Enggak usah mikir dalam-dalam jauh-jauh nanti yang bagaimana. Sambut dengan aktif terlibat. Lalu P, siapkan SIAP. Ya, P-nya adalah punya kerinduan untuk diutus. Punya kerinduan untuk diutus. Jadi kalau saya siap, saya ingin bertumbuh, ya. Saya sadar panggilan saya ingin bertumbuh, saya mau aktif terlibat, saya punya kerinduan untuk diutus Tuhan. Memberi diri saya, talenta saya, waktu saya, tenaga hidup saya. Ini Tuhan, utuslah aku. Harapannya semakin banyak orang yang berani menjadi gereja yang SIAP, siap, gitu ya. Semoga ya setelah mendengarkan pendalaman ajaran ini juga, dan setelah terutama perayaan ulang tahun kita yang ke-67 tahun ini, GKI Resut bisa jadi gereja yang siap gitu. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita yang super asik tadi, adakah closing statement dari Bu Naning? Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ingatlah kita dipanggil bukan untuk duduk nyaman, tapi untuk diutus dan menjadi terang. Dan gereja yang siap melayani bukanlah gereja yang sempurna, tapi gereja yang terus terbuka untuk diutus dan diperlengkapi oleh Tuhan. Boleh saya membacakan syair gitu ya untuk makin menyemangati kita gitu ya dalam kesiapan melayani Tuhan. Ya. Di usia gereja yang ke-67, ku dengar panggilan dari surga yang lembut.
maukah engkau melayani anakku? Dalam kasih, dalam luka, dalam dunia yang penuh ragu. Aku jawab, aku belum mampu Tuhan, tapi kau berkata, aku yang memperlengkapi. Aku takut Tuhan, tapi kau peluk aku. Aku ragu Tuhan, tapi kau teguhkan aku. Maka kini aku mau Tuhan, bukan karena kuatku, tapi karena kasih-Mu yang tak pernah padam. Aku melayani bukan karena layak, tapi karena salib-Mu yang menyatakan, Engkau kupanggil, Engkau kuperlengkapi. Mari bersama membangun dunia ini. Keren banget. Semoga menyemangati kita semua ya, Feli. Berapi-api. Kita sudah siap untuk melayani semua, Bu Nani. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, mari kalau gitu kita sebelum tutup pendalaman ajaran kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, mari. Tuhan, jadikan kami gereja-Mu bukan hanya tempat berkumpul, tapi tempat memperlengkapi dan mengutus. Pakai kami sesuai panggilan-Mu. Kami rindu Engkau pakai sebagai alat-Mu di dunia. Berkati GKI Residen Sudirman dalam semangat untuk terus Engkau pakai menjadi alat-alat Tuhan, membangun dunia ini menjadi lebih baik. Pakai setiap anggota jemaat, setiap simpatisan untuk menjadi utusan-utusan yang terus Tuhan bimbing, tuntun, dan perlengkapi. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bu Nani Sama-sama, atas kehadirannya. Feli. Terima kasih juga untuk umat sekalian yang telah menonton dari awal hingga akhir pendalaman ajaran pada kali ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua dan kita bisa menjadi gereja yang lebih siap. See you on the next episode of pendalaman ajaran. Dah. Sampai ketemu lagi, Tuhan berkati.